ini ada sedikit trik juga ya. Kalian celupin spatula atau sendok ke air panas. Tuh, lihat tuh. Jadi mulus kan? Tapi kalau kalian masukin kulkas nanti dia teksturnya akan kayak cheesecake ya. Padahal kita nggak masukin gelatin. Terus ini tinggal diangkat aja. Terus dikit aja. Enak gak? Guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin dessert cheesecake yang gampang banget, cuman 4 bahan dan kita nggak perlu peralatan khusus. Cuman modal sendok aja bisa jadi. Yuk langsung ini bahan-bahannya. Tentunya cheesecake kita perlu cream cheese, terus susu kental manis, butter. Ini butternya nanti kita dua-duanya ada pakai butter ya. Sama ini buat kerasnya ini aku pakai biskuit. Ini aku pakai biskuit kelapa dari Roma. Lalu untuk garnishnya nanti itu sebenarnya bebas terserah kalian. Dan nanti untuk nambahin rasa aku tambahin vanilla ekstrak dan juga jeruk nipis. Cuman kalau kalian nggak ada mau skip, rasanya akan tetap enak. Ini yang pertama, kita akan hancurkan kuehnya juga dan nanti kita campur sama butter yang sudah meleleh ya. Ini aku pakai professional food processor dari Oxon. Yuk kita masukin ya. Lalu ini sebagian butternya kita akan lelehkan ya. Terus kita campurin aja ke dalam kuehnya. Buat kalian yang nggak ada prosesor, hancurin aja pakai botol kaca, pakai rolling pin, pakai apa aja ya. Terus ini kita sediain cetakan. Ini kalian bisa pakai cetakan apa aja. Kalau males nyetak-nyetak, masukin aja ke gelas terus dimakan begitu aja, itu udah enak banget ya. Lalu cetakannya juga kalau kalian nggak ada yang besar, ini yang kecil tuh, ini dari plastik mika gini. Terus kita kasih double tape. Ini aku beli jadi kayak gini, cuman kalau kalian mau bikin sendiri juga bisa banget. Tuh, kayak begini kan, ini mikanya kaku. Kita tinggal taruh di atas piring, kita cetak, jadinya nanti mini cheesecake, itu juga lucu banget. Ini sekarang alas crumble-nya, ini kita masukin ke dalam cetakan. Terus ini kita padetin ya, supaya nanti jadi bener-bener kayak keras gitu. Ini tadi aku pakai loyangnya kecil yang 6 inch, jadi masih ada lebih. Ini aku mau bikin yang mini, yang kecil-kecil ya. Jadi ini sama aja, kita bikin pakai mika, dimasukin. Terus ini aku pakai tutup botol, cap gitu. Tinggal ditekan-tekan aja. Kalau nggak ya pakai tangan aja neken-nekennya. Abis ini kita akan campur adonan cheesecake-nya ya. Ini udah lembut, jadi udah dibiarkan di suhu ruang cukup lama. Jadi ini nanti kita ngaduknya gampang. Mau bikin apa? Mau apa? Cocok. Mau cocol? Boleh nih. Nah, udah kebanyakan, too much. It's too much. Okay, no. Okay. Mama. Hah? Coba aja. Dikit aja. Enak gak? Yummy. Ini suka? Suka? Coba bite. Ini kita butternya kita masukin aja. Ini butternya kita aduk rata sedikit dulu supaya gampang ya. Jadi fungsi butternya ini tuh dia untuk meringankan atau lighten up rasa dari cream cheese-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin adonan mousse atau cake itu kan biasanya kita tambahin whipped cream, kalau nggak kita tambahin mereng atau putih telur. Dan juga butter itu tujuannya semua biar dia lebih airy lagi ya, lebih ringan, lebih lembut dan rasanya jadi lebih light. Sekarang ini kita masukkan susu kental manis. Vanilla extract. Masukin sedikit garam, ini sesuai selera kalau yang mau aja ya. Dan ini aku masukin juga sedikit lime. Jadi kalau aku cheesecake suka ada asemnya. Sebenarnya cream cheese itu dia udah ada sedikit rasa asam, cuman ini kurang cukup ya, asamnya kurang seger. Jadi ini ditambahin sedikit aja air jeruk nipis atau lemon. Pastikan semuanya teraduk dengan rata dan kalian lihat nih, dia udah
Smooth banget, padahal cuma diaduk pakai sendok. Tuh, ini udah lembut dan juga rasanya udah pas ya. Udah ada manis, creamy dari cream cheese, dan juga gurih sedikit karena kita kasih garam. Dan juga ada sedikit asam seger dari jeruk nipisnya. Buat kalian yang punya extremely sweet tooth atau yang kalian suka banget manis, kalian bisa tambahin pakai icing sugar. Jadi pakai gula halus ya, jangan pakai gula biasa, nanti grenjel-grenjel nggak enak. Udah kayak gini, ini udah siap, tinggal kita cetak, praktis banget tentunya. Dan ini cocok ya kalau ada yang ulang tahun atau special occasion. Ketebalan sesuai selera ya. Ini kita ratakan dulu sebisa kalian. Ini aku gini supaya semua air bubbles ngebantu supaya keluar ya. Nah, sebenarnya gini aja nggak apa-apa karena nanti kalau aku sih mau aku garnish pakai kelapa parut. Kalau nggak pakai biskuit lagi. Cuman kalau kalian mau yang bener-bener smooth, ini ada sedikit trik juga ya. Kalian celupin spatula atau sendok ke air panas, dilap lagi ya. Terus ini kalian giniin aja. Tuh, lihat tuh. Jadi mulus kan? Nah, kalau udah kayak gini nih, kita harus tunggu set lumayan lama ya, di kulkas kurang lebih 6 jaman gitu. Supaya nanti kita bisa angkat cetakannya. Cuman kalau misalnya kalian pakai gelas, mau langsung makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian masukin kulkas, nanti dia teksturnya akan kayak cheesecake ya. Padahal kita nggak masukin gelatin. Tapi emang kalau kita yang namanya butter, terus juga ada cream cheese, kalau keadaan dingin dia kan akan padat kan, akan ngeset kan. Nah, jadi itu yang akan ngebikin si kuenya ini ngeset ya. Buat yang mau lebih cepat nih, kita bisa masukin freezer juga. Oke, sekarang ini kita akan bikin yang kecil-kecilnya ya. Ini sama aja, kita masukin aja semuanya. Kalau kalian mau garnish sekarang pakai parutan kelapa boleh, kalau nanti juga boleh. Nah, ini sekarang udah jadi. Dia udah ngeset tuh ya. Dipencet-pencet gini dia udah ngeset. Sekarang kita akan garnish. Untuk ngelepasin ini moldnya, kalian bisa pakai handuk panas, pakai blowtorch. Kalau nggak ini aku pakai hair dryer. Yang penting panas. Terus ini tinggal diangkat aja. Terus kalian garnish sesuai selera. Tada, jadi deh. Sekarang ini kita akan potong. Lihat tuh teksturnya ya. Creamy banget. Plus ada crumbs-nya. Simple, praktis, dan rasanya tuh creamy, cheesy. Apalagi kebayang cream cheese pakai susu kental manis. Itu kan dua kombinasi yang bener-bener gurih dan juga enak. Oke, stay tune terus karena abis ini juga tentunya aku seneng bikin masakan-masakan yang praktis kayak gini. Simple, praktis, enak, bisa dipraktekkan di rumah sering-sering. Masakin buat keluarga, buat anak-anak, ya nggak sih? Thank you for watching and see you in the next video.